Hari ini kita akan bahas 5 anime isekai fantasi di mana si MC dari animenya dikhianati, diremehkan dan dibuang. Anime pertama yaitu anime Saikyo on Myojin no Isekai Tenseiki. Anime ini berpusat pada Haruyoshi Kugano, seorang onmyoji atau praktisi sihir Jepang yang menguasai seni pengusiran roh dan ramalan yang diakui sebagai yang terkuat di dunianya. Meskipun memiliki kekuatan luar biasa dan kebijaksanaan yang tak tertandingi, Haruyoshi merasa bahwa kekuatannya belum sepenuhnya dihargai dan dieksploitasi oleh istana kekaisaran. Ia juga memiliki satu penyesalan mendalam, ia tidak dapat mencapai kebahagiaan dan kehidupan yang tenang. Di tengah-tengah intrik politik dan pengkhianatan, Haruyoshi dikhianati oleh salah satu muridnya sendiri dan akhirnya menemui ajalnya. Namun, berkat sihir reinkarnasi rahasia yang telah ia persiapkan sebelumnya, jiwanya berhasil bereinkarnasi ke dunia lain yang penuh dengan sihir dan monster. Ia terlahir kembali sebagai Seika Lamprok, putra bungsu dari sebuah keluarga bangsawan yang memiliki bakat sihir yang sangat minim di dunia barunya. Meski fisiknya lemah dan kurang dalam sihir konvensional dunia itu, Haruyoshi, kini Seika, masih memiliki semua pengetahuan, teknik, dan pengalaman sebagai onmyoji terkuat dari kehidupan sebelumnya. Ia menyadari bahwa sihir onmyojinya, yang sangat berbeda dari sihir di dunia barunya, ternyata jauh lebih kuat dan serbaguna. Dengan identitas barunya, Seika memutuskan untuk tidak lagi berambisi menjadi yang terkuat secara terbuka seperti sebelumnya. Ia hanya ingin menjalani kehidupan yang tenang dan bahagia, jauh dari intrik dan bahaya. Namun, niatnya ini terus-menerus digagalkan oleh kemampuannya yang luar biasa. Ia dengan mudah menyelesaikan masalah yang dianggap sulit oleh para penyihir lain, mengalahkan monster yang kuat dengan mudah seolah mereka hanyalah siluman lemah dibandingkan dengan yokai yang biasa ia hadapi di dunia lamanya, dan secara tidak sengaja menarik perhatian orang-orang kuat di sekitarnya. Dalam perjalanannya, Seika berteman dengan berbagai karakter, termasuk sesama siswa akademi sihir, para ksatria, dan bahkan anggota keluarga kerajaan. Meskipun berusaha menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya, Seika seringkali terpaksa menunjukkan kehebatannya untuk melindungi teman-temannya, memecahkan misteri, atau menghadapi ancaman yang muncul. Ia memanfaatkan pengalamannya sebagai onmyoji untuk memanggil familiar, menciptakan mantra yang unik, dan menerapkan strategi cerdas yang tidak terpikirkan oleh orang lain di dunia baru tersebut. Cerita ini menggabungkan elemen fantasi isekai, sihir, petualangan, dengan sentuhan komedi dan slice of life, saat Seika mencoba menavigasi kehidupannya yang baru sambil berjuang untuk tetap menjadi biasa-biasa saja di mata orang lain, meskipun kenyataannya ia adalah penyihir paling kuat di sana. Anime selanjutnya yaitu anime Hitoribochin no Isekai Kouryaku. Anime ini berpusat pada Haruka, seorang siswa SMA biasa yang sangat mencintai petualangan. Suatu hari, saat perjalanan pulang sekolah, ia dan seluruh teman sekelasnya tiba-tiba terpanggil ke dunia fantasi lain. Berbeda dengan teman-temannya yang langsung mendapatkan kekuatan dan kemampuan istimewa untuk bertarung atau menggunakan sihir, Haruka tidak menerima skill khusus apapun. Dunia baru ini menggunakan sistem skill yang membuat siapapun yang terpanggil mendapatkan kemampuan unik berdasarkan takdir mereka. Namun, Haruka hanya mendapatkan skill generik dan bahkan tidak memiliki kemampuan bertarung yang mumpuni. Parahnya lagi, ia bahkan tidak terpilih untuk bergabung dengan kelompok pahlawan yang dibentuk oleh teman-teman sekelasnya. Alih-alih putus asa, Haruka memutuskan untuk beradaptasi dengan caranya sendiri. Dengan tekad kuat dan kecerdasannya, ia mulai menjelajahi dunia baru tersebut sendirian. Ia mengandalkan pemikiran logis, akal sehat, dan pengetahuannya dari dunia modern untuk memecahkan masalah. Misalnya, ia menggunakan prinsip fisika sederhana untuk membuat jebakan, memanfaatkan kimia dasar untuk menciptakan sesuatu yang berguna, atau menerapkan strategi yang efisien dalam mengumpulkan sumber daya. Meskipun ia adalah penjelajah solo yang tidak memiliki kekuatan sihir atau fisik yang luar biasa,
Haruka secara bertahap mulai menemukan cara-cara unik untuk bertahan hidup dan bahkan berkembang di dunia fantasi yang kejam ini. Ia menggali labirin bawah tanah, mencari harta karun, dan menghadapi monster dengan pendekatan yang tidak konvensional, seringkali mengejutkan para penduduk asli dunia tersebut. Kitoribochi no Isekai Kouryaku adalah cerita tentang bagaimana seorang individu tanpa kekuatan khusus bisa bertahan dan bahkan menaklukkan dunia fantasi dengan mengandalkan otaknya dan kemauan keras. Ini adalah kisah tentang eksplorasi, penemuan, dan bagaimana kecerdikan bisa menjadi kekuatan terbesar dalam menghadapi tantangan yang paling mustahil sekalipun. Selanjutnya yaitu ada anime dengan judul Sayonara Ryusei, Konnichiwa Jinsei. Anime ini bercerita tentang Dolan, seekor naga kuno yang perkasa, bahkan mungkin yang terkuat di antara rasnya. Setelah menjalani kehidupan yang sangat panjang, penuh pertempuran dan kekuasaan, Dolan akhirnya dikalahkan oleh manusia. Namun, kematiannya bukanlah akhir. Tanpa diduga, Dolan bereinkarnasi ke dunia yang sama, tetapi kali ini sebagai seorang bayi manusia bernama juga Dolan. Ia terlahir di sebuah desa yang damai, jauh dari hiruk-pikuk pertarungan dan intrik yang ia alami sebagai naga. Di kehidupan barunya ini, Dolan menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana yaitu bertani, berburu, dan menjalani kehidupan sehari-hari sebagai penduduk desa biasa. Ini adalah jenis ketenangan yang tidak pernah ia rasakan selama ribuan tahun sebagai naga. Meski kini berwujud manusia dan secara fisik lemah dibandingkan dirinya di masa lalu, Dolan tetap memiliki kebijaksanaan dan pengetahuan luas yang ia kumpulkan selama hidupnya sebagai naga. Ia seringkali secara tidak sengaja menunjukkan kemampuan atau pemahaman yang melampaui manusia biasa, meski ia berusaha keras untuk tetap rendah hati dan tidak menarik perhatian. Suatu hari, ketika menjelajahi rawa di dekat desanya, Dolan bertemu dengan Celina, seorang lamia yaitu setengah manusia, setengah ular yang sedang mencari pasangan. Celina kesulitan bergaul dengan manusia karena penampilannya, dan Dolan, yang tidak menghakimi berdasarkan ras atau penampilan, mulai menjalin ikatan dengannya. Pertemuan tak terduga ini menandai awal dari petualangan baru Dolan sebagai manusia. Kisah Sayonara Ryusei, Konnichiwa Jinsei adalah tentang menemukan makna dan kebahagiaan dalam hidup yang baru, meskipun itu berarti melepaskan kekuatan dan status masa lalu yang luar biasa. Dolan harus belajar menavigasi kehidupan sebagai manusia, menghadapi tantangan yang berbeda dari yang ia kenal sebagai naga, dan secara perlahan menerima takdir barunya sambil melindungi orang-orang yang ia sayangi. Anime ini menggabungkan elemen fantasi, slice of life, dan sentuhan romansa yang ringan. Selanjutnya yaitu anime Magic Maker, Isekai Mahono Sukurikata. Anime ini adalah anime isekai yang berfokus pada seorang protagonis yang bereinkarnasi ke dunia fantasi dengan bakat langka dan unik dalam pembuatan dan rekayasa sihir, alih-alih kekuatan sihir untuk bertarung. Kisah ini biasanya mengikuti seorang karakter dari bumi yang memiliki pengetahuan modern tentang ilmu pengetahuan, teknik, atau bahkan program komputer. Setelah bereinkarnasi, ia menemukan bahwa pengetahuan ini dapat diterapkan pada sistem sihir di dunia baru. Protagonis ini mungkin tidak memiliki jumlah mana yang besar atau kemampuan untuk mengucapkan mantra pertempuran yang kuat, namun kejeniusannya terletak pada pemahaman mendalam tentang struktur sihir, rune, formasi, dan bagaimana sihir dapat dipecah, dianalisis, dan disusun ulang. Ia seringkali memulai sebagai individu yang diremehkan karena tidak sesuai dengan standar penyihir tradisional. Namun, dengan memanfaatkan pengetahuannya dari kehidupan sebelumnya, ia mulai menciptakan artefak sihir yang inovatif, mengembangkan formula mantra yang efisien, dan merancang mesin atau sistem yang digerakkan oleh sihir yang belum pernah ada sebelumnya di dunia tersebut. Seiring berjalannya cerita, penemuan-penemuan sang Magic Maker secara perlahan mulai mengubah wajah dunia. Inovasi-inovasinya seringkali memecahkan masalah pelik, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, atau bahkan memberikan keunggulan krusial dalam menghadapi ancaman besar. Ia mungkin harus berhadapan dengan penyihir konservatif yang meragukan pendekatannya atau entitas yang ingin memanfaatkan pengetahuannya.
Magic Maker, Isekai Mahono Sukurikata adalah kisah yang menyoroti bagaimana kecerdasan, kreativitas, dan perspektif dari dunia lain dapat menjadi kekuatan yang paling transformatif, bahkan di dunia yang didominasi oleh kekuatan sihir mentah. Ini adalah cerita tentang seorang insinyur di dunia fantasi, yang membuktikan bahwa inovasi dan pemahaman mendalam tentang prinsip kerja sesuatu bisa lebih berharga daripada kekuatan tempur belaka. Dan anime terakhir adalah anime Ishun de Chiryou Shite Itanoni Yakutata Zutusuihou Sareta Tensai Chiyushi, Yami Heller Toshite Tanosiku Ikiru, anime yang membahas tentang pengkhianatan dan penemuan diri. Kisah ini berpusat pada Zenos, seorang penyembuh atau healer yang memiliki kemampuan luar biasa dan langka, yakni ia bisa menyembuhkan luka dan penyakit apapun secara instan, bahkan kondisi yang paling parah sekalipun. Meski memiliki bakat yang tak tertandingi, Zenos adalah karakter yang naif dan sering diremehkan. Ia bergabung dengan parti petualang papan atas yang dipimpin oleh seorang pahlawan. Zenos sangat setia dan bekerja keras untuk mendukung partinya, menyembuhkan mereka dari luka parah di medan perang dalam sekejap mata. Namun, karena kecepatannya dalam menyembuhkan, anggota parti lain, terutama sang pahlawan, salah mengartikan kemampuannya. Mereka berpikir bahwa luka yang mereka alami tidak serius atau mudah sembuh karena Zenos bisa menyembuhkannya begitu cepat. Mereka gagal memahami bahwa sebenarnya mereka sedang berada dalam bahaya besar dan Zenoslah yang terus-menerus menyelamatkan hidup mereka dari kematian instan. Akibat kesalahpahaman dan kecemburuan, Zenos akhirnya diusir secara kejam dari partinya, dituduh sebagai tidak berguna dan penyembuh yang tidak diperlukan karena tidak ada luka serius yang pernah terjadi saat dia ada. Parti tersebut membuangnya, yakin bahwa mereka bisa menghadapi bahaya tanpa dirinya. Setelah diusir, Zenos yang terpukul memulai perjalanan sendirian. Ia bertemu dengan karakter-karakter baru yang berbeda, yang mulai memahami dan menghargai kemampuan aslinya. Sementara itu, parti lamanya yang sombong mulai menghadapi konsekuensi pahit dari keputusan mereka. Tanpa Zenos, luka kecil berkembang menjadi fatal, penyakit ringan menjadi kronis, dan mereka menyadari betapa pentingnya penyembuh yang tidak berguna itu sebenarnya. Kisah ini berfokus pada perkembangan Zenos saat ia menemukan harga dirinya di luar parti yang mengkhianatinya, bertemu sekutu sejati, dan mungkin bahkan membangun partinya sendiri yang jauh lebih kuat dan menghargai dirinya. Ini adalah cerita tentang pengakuan, nilai sejati dari sebuah kemampuan, dan bagaimana orang-orang yang meremehkan bakat seringkali akan menyesali pilihan mereka.